pasti nggak support sih. Oh, sebelum dari Origin kakak kayaknya di manajemen lain juga ya? Gimana? Enggak kok bisa. Akhirnya gimana bisa akhirnya? Oh, oke. Iya, maksudnya kakak kan udah punya manajemen nih, udah ngurusin satu manajemen, terus kakak tiba-tiba kayak beralih bikin manajemen sendiri. Ini mau menyaingi atau gimana ya? Ini pertanyaannya. Enggak sebenarnya. Siap? Enjoy the podcast. Welcome back. Jadi ini dia yang ini tunggu-tunggu ya, Queen of Origin. Oh my god, Kak Harry. Hai, apa kabar? Apa kabar, Carrie? Aku baik dong, kamu gimana? Aku baik, alhamdulillah. Ampun, looksnya sekarang different banget ya dibanding Apa masa yang, lalu ya. Apa yang different? Oh my god. Semuanya dari atas sampai bawah udah beda banget lah aku sekarang lihat kamu. Masa sih? Iya. Apa tuh yang beda? Ya looksnya. Ya apa? Mulai nampak lebih seger di gitu kayak ngeliat itu. Kalau sekarang mungkin udah matang kali ya. Udah matang kali ya. Udah agak dewasa ya. Iya, atau emang udah dewasa sebenarnya? Dewasa. Udah dewasa. Enggak lah, gak mungkin orang dewasa gak mungkin ngomong dia dewasa sih. Yes, Berarti aku masih yes, anak-anak. Aku bisa gak kayak dulu aja gitu diurusin Kak Eci. Oh boleh dong, bilang sama aku Kak masuk Origin boleh gak? Oh, Dia iya. ngomong kali. Iya mau dong masuk Origin. Yuk ngomong dong, gue Soalnya gak pernah ngomong sih. Gue tuh ngeliat Origin kayak mukanya tuh karakter semua kayak Oh, iya, Ayana tuh Jepang. Gitu tuh kayak mukanya Korea Korean, gitu ya. Si Stanley apalagi Chinese yang Asia lah ya. gue apa dong? Kamu Indonesian look sih sebenarnya. Iya dong. Iya, aku masuk Origin dong. Ih bilang kali. Aku ya Origin. DM aku jangan lupa. DM yang verified itu ya. Iya suka heboh deh. Jangan bahas verified ntar orang heboh lagi. Aku belum verified. Belum, insya Allah Caranya kalau ada gimana? rezekinya mah ada aja. Iya ya. Caranya gimana ya buat verified? Aku bingung sih sebenarnya caranya gimana. Instagram aku tuh lagi turun banget. Jadi tuh gini Kak ceritanya. Gimana cerita? Gua Ini sekarang kalau podcast malah dia yang Malah cerita gue ya, yang bukan cerita dia yang ya. cerita. Jadi gue tuh pernah collab gitu sama YouTuber. Dulu YouTubernya lumayan terkenal, terus dia tuh kayak trending nomor 1 YouTube karena cover lagu. Oke. Nah, terus gue tuh pernah collab nih sama dia. Pas lagi collab sama dia, video gue berdua sama dia naik, followers gue tuh naik banget drastis. Wih, alhamdulillah Bener-bener dong. sampai dua kali lipat. Wow, amazing. Terus abis itu Mm-mm. setelah sama dia itu engagementnya bagus, tapi gue ngerasa kok udah kesini kayak ini followers ini tuh yang pengikutnya jadi kayak yang hantu aja gitu loh. Kok bisa kayak gak hantu gitu? Maksudnya gimana? Robot gitu? Bukan robot, Apa jadi dong? kayak pasif gitu loh. Oh, nggak aktif gitu. Iya. Kamu engage ke followersnya gimana? Aku nggak ngerti, aku kan bukan sosial media yang aku melakukan permainan sosial media tuh kayak bukan yang Interaksi nggak sama followersnya interaksi tapi? Enggak sih. Nah itu berarti yang salah. Salah ya? Aku Bener. harus berguru deh sama Aku kakak nih. suka gitu deh. Mungkin salah satu kunci buat bisa verified adalah kamu harus aktif sih sama followers kamu. Menurut aku ya. Dan memang Instagram kamu tuh terlihat apa namanya, dari Rame impressionnya kan kelihatan tiap minggu kan. Itu kelihatan tuh kamu dibalesin DM-nya segimana persen, kamu dilihat story-nya segimana persen gitu kan. Terus di totalnya jauh berapa persen itu ada. Oh berarti harus balesin DM juga. Sebenarnya bukan harus balesin dia, tapi lebih ke interaksi. Mungkin kamu kayak bikin Q&A, terus bikin kayak pilih-pilih gitu kan, tau kan? Milih yang merah sama yang hijau itu. Iya. Atau bikin apa namanya? Ya pancingan-pancingan konten-konten yang orang tuh ngundang dianya yang DM kamu. Terus meskipun kamu gak bales, tapi orang tuh jadinya bikinnya penasaran. Oh gitu. jadi DM terus gitu ya. Aduh aku tuh gak pernah kepikiran itu gitu loh. Makanya aku harus berguru banget sama Kak Heci di Masuk Origin ya kalau mau tahu ya. Mau banget. Ih. Masuk dong, kan lumayan ya PPKM. Terus kayak banyak kerjaan dari Origin. Oh my god. Alhamdulillah, bismillah. Bismillah ya Kak, mau ya? Bilang kali, Iya, nggak pernah mau bilang sih. mau Aku tuh ya kalau nyari talent nggak mencari yang kamu mau nggak sih masuk Origin? Enggak. Karena aku pengennya orang itu sendiri ya memang dia pengen jadi talent barengan sama aku. Jadi kelihatan niatnya kan. Iya. Kalau misalnya aku yang nanya, orangnya pasti mikir kayak ini gue bener gak sih? Terus gue bisa gak sih? Kecuali talent baru ya. Karena aku punya talent baru yang memang ada Stanley sama ada satu lagi Drean. Itu memang aku tidak melihat dari segi followers karena mereka masih tidak besar lah followersnya. Tapi aku ngelihat mereka punya bakat. Punya bakat, punya value yang bisa aku bangun, bisa aku grow dan bisa jadi. Gitu sih. Nah, kalau misalkan yang udah jadi kan ada Ayana, ada Dike gitu Sakina, kan. ya. Ada Sakina gitu kan. Ada Yuri juga. Yuri. Karakter anak-anak Origin tuh memang semuanya aku memang pilihnya tuh untungnya mereka pada saat aku approach, nih karakternya beda-beda nih. Iya gitu. sih, benar-benar. Karena kalau sama aja kayak
pada saat aku kasih ke klien present, ya apa bedanya sih si ini sama ini sama ini bedanya apa, ini sama ini bedanya apa. Jadi kan maksudnya tidak ada differences yang jelas gitu sih sebenarnya. Iya sih, aku mau sih, aku kayaknya kalau misalnya aku jadi member Origin, aku pengen kayak tekunin fashion kali ya. Bisa banget. Kan lumayan ya buat official.since day one, siapa tahu bisa pakai member. Official since day one gimana sekarang? Udah sampai tenang, ini udah mau launching baru lagi. Season baru ya. Iya kan. Bikin yang buat cowok kali. Itu dia, makanya aku butuh Kak Heci banget kalau bikin yang cowok biar bisa sehit Cireng Gonjreng. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya gak sih? Amin. Tapi aku suka bingung kenapa si Cireng Gonjreng bisa ngehits itu. Mungkin karena ya Yun ada power of ibu kita Melody kan. Iya ya. Kak Melody, kangen banget sama Kak Melody. Iya tuh, tanya ketemuan gitu sama Melody. Ayo dong Kak, ajak aku ketemu. Aku tuh kalau ngechat Kak Melody kayak ganggu banget gak sih? Kenapa? Dia kan kayak yang kayak sibuk. Ya memang gitu, jadwalnya dia lagi super duper ya. Kayaknya dia selalu padat deh, mohon maaf ya kayak. Sih ya emang. Aku yang mengikuti pekerjaannya dia kayak hari ini dari pagi sampai malam. Oh iya. Aku nungguin Kak Heci tau gak apa jam berapa ini? Aku dari jam 8 pagi baru kelar tuh tadi jam 9 jujur dari jam 8 pagi sampai jam 9 12 jam dong berarti kan. Itulah kegiatannya Melody. Jadi kegiatannya si Melody itu yang memang menurut aku kayak ya kalau dia udah total sama pekerjaannya dia ngelakuin gitu. Dia total, dia nggak pamrih, dia tidak ngeluh. Ya mungkin itu salah satu hal positif yang harus dicontoh sama talent aku juga. Mungkin aku pikirkan dia nggak ngeluh sama sekali. Dia gigih ya. Gigih sih. Sama profesionalnya edan banget dia tuh. Misalkan kayak harusnya nih harus jujur aja. Selesai jam 5. Tapi belum kelar. Tanggung jawab dia as a professional sebagai talent harusnya udah aja dia bisa pulang kan. Tapi pulang. Enggak. Terus dia bilang, "Kak, sorry dari pihak televisi karena hari ini syuting televisi. Dia sorry ya, ini mundur gini-gini karena tapping kan." Dia oke. Ya gimana belum selesai. Iya, ya kan? Nah, itu dia dia tidak memikirkan untuk aduh, kenapa sih? Gitu ya. Enggak ya. Tetap senyum sama orang-orang gitu. Paling kesel malah gue. Melodinya senyum, guanya kayak ini kenapa sih lama banget begitu. Malah gue kenapa sih malah guanya nge-gerutu sendiri. Terang gue kasihan, Melody kasihan, capek banget gitu kan. Bener. Aku lagi kalau sama Melody kan aku jadi personal asistennya dia kan. Ya ampun kasihan gitu, aku ngeliat dia kayak capek banget ngeliat Melody kerjain kayak gini. Tapi kalau orang mikirnya ya enak banget sih jadi artis gitu. Padahal kalau nggak tahu di belakang itu tuh apa yang dia lakukan, effort yang dia lakukan, pengorbanan yang dilakukan itu. Iya, lo gak akan imagine sampai segitunya gitu sih. Iya bener. Kakak gila. Kayaknya kakak sayang banget ya sama Melody. Bukan lagi. Melody kembaran. Melody tuh apa sih buat kakak? Apa sih? Kalau ditanya Melody itu buat aku itu apa? Iya, ntar gue nangis lagi ngomongin Melody. Enggak. Tenang. Soalnya menurut gue kalau gue berapa tahun sama dia dari zaman kita dia di JKT. Gue kan dulu manajer ya di JKT juga. Kan 2016 ya masuk ya? Ya, aku di JKT juga kan. Terus aku memang pada saat masuk dulu di JKT itu memang sering banget kerjanya bareng sama Melody. Kemana-mana nemenin dia lah. Sampai selepas dia udah tidak JKT lagi pun sekarang jadi GM kan. Aku masih bareng sama dia, punya bisnis bareng sama dia. Bahkan setelah itu pun aku masih dipercaya untuk bareng sama dia terus gitu, kayak jadi personal asistennya dia gitu sekarang gitu kan. Sosoknya dia tuh buat aku apa ya? Kamu pernah kebayang nggak? Lu kalau nggak ada orang ini kurang. Ada yang hilang. Lo nggak ada orang ini, gue kayak ini gue lagi ngapain ya? Ini gue gimana ya? Jadi linglung. Paham gak maksudnya? Bisa dibilang Melody itu direction buat aku. Dia tuh directionnya aku. Lo kebayang gak sih seorang Melody bisa bikin orang itu ngerasa Iya gimana, jadi gue banyak banget berkah yang didapetin sama Melody. Kalau ngomongin sosok dia, gue gak bisa jelasin apa. Tapi yang jelas dia everything. Gak everything. Karena kalau orang ditanya Melody itu buat kamu tuh apa sih Kak gitu. Kok sering banget sih ketemu sama Melody, kok apa-apa Melody gitu. Ya gimana ya, gue sama dia tuh kayak bisa dibilang, aku kalau gak ada dia, apalagi kita tahu di masa pandemi kan, aku sempat kehilangan pekerjaan gitu ya. Aku juga kehilangan beberapa penghasilan gitu. Menurut aku ngomongin saudara dia bukan gitu ya. Tapi menurut aku dia lebih dari saudara buat aku. Dia lebih dari saudara. Dia yang tiap hari aku cariin dia. Aku pasti nanya, kamu lagi apa? Kamu ngapain? Kamu sekarang mau gimana? Mau ngapain? Kayak
penting nggak penting, aku pasti nyari dia. Aku pasti nyari dia. Itu setiap hari. Aku kayak nggak mungkin kalau aku nggak ngehubungin dia dalam satu hari, itu aku ngerasa kok ada yang kurang. Gitu ya. Hidup gue ini kenapa? Paham gak sih? Aku juga bingung ngejelasin kalau ngomongin sosok Melody kayak tiap hari gue di hidup gue itu pasti ada dianya. Entah di dunia pekerjaan, entah di dunia bisnis, entah pribadi juga gitu. Kadang kan aku kalau lagi main juga aku ya manusiawi gitu. Kita punya orang kepercayaan kalau misalnya kita cocok-cocokan gitu ya. Aku juga cocoknya ngobrolnya sama dia. Dan kita pun bisa sama-sama memposisikan mana yang lagi bisnis, mana lagi kerja, mana yang memang lagi personal. Kayak gitu sih. Untungnya tuh dia tuh memang apa ya? Dia pinter, otomatis dia pinter. Dia juga aku juga menghargai sama apalagi dia udah nikah sekarang kan. Aku juga menghargai batasan-batasan aku ke dia. Jadi kayak bisa dibilang dia pintar untuk memposisikan aku tuh seperti apa di hidup dia. Dan aku kalau ngomongin sosoknya dia itu sepenting apa, wah penting banget. Berarti kayak lebih dari sahabat ya? Iya, bisa bilang aku ngerasa, bahkan suka bilang sama dia, kamu tuh kembaran aku. Yang gitu dia bilang, ih gak mau gitu kan dia tuh. Kamu itu aku gitu. Iya, aku kalau gak ada kamu aku gak tahu. Kamu itu udah menyatu banget ya. Iya. Jadi kalau orang ngomongin kayak di Instagram gitu, kenapa sih dikit-dikit Melody. Ini pansos ya gitu. Ya elah, lu gak tahu aja kalau gue emang dari dulu memang bareng sama dia gitu kan. Dari zaman dia di Idol Group kan. Jadi kalaupun sekarang gue lagi bareng lagi sama dia, ya bukan salah gue, memang takdirnya aja gue dulu barengan sama dia sampai sekarang gitu sih. Dan aku berdoanya kalau aku sama dia kenalnya tuh sampai mati kali gue mah. Ih, amin banget. Sampai mati gue gak mungkin untuk tidak berhubungan atau berkomunikasi sama dia gitu. Dengan posisi, maksudnya dengan status kayak misalkan, iya dia nganggap aku apa terserah, cuma aku nganggap dia memang kayak, aku kalau gak ada kamu aku gak tahu hidup aku gimana gitu. Aku manggil dia teteh kan. Iya. Aku gak tahu hidup aku gimana. Aku gak pernah sih ngomong ke dia, aku kalau gak ada kamu hidup aku gak tahu gimana. Kalau dinonton kayak dia pasti apa banget sih. Tapi dia kan orangnya gitu kan kayak, iya apaan sih ih lebay deh, pasti gitu. Melody kan gengsinya setinggi langit. Tapi kan? Kak Melody tuh orang, dari pas aku JKT pun aku dia tuh orang paling mature yang pure gitu loh. Gitu. Aku tuh kadang belak-belakan sih iya, aku tuh suka banget ngelihat maksudnya beberapa ya, aku pernah kayak ini orang fake. Aku tau sama Melody tuh enggak, dia tuh emang pure baik gitu. Iya, emang kayak gitu. Aku tahu nih orang fake, gue tahu lu baik depan gue, belakang gue lu ngomong gue tahu. Cuman Melody tuh enggak. Udah dewasa kita mana tahu mana orang yang fake mana enggak dong. Dan ya. Melody kayak yang gak mau urusin orang deh gitu, ya nggak sih? Aku mungkin salah satu kecocokan sama dia gitu sih. Gue tuh misalkan dia diomongin orang, ih bodo amat gitu. Aku juga mesti ngomongin orang, ih bodo amat gitu sih, lebih ke situ sebenarnya. Jadi kayak sama-sama ya udah sih, kenapa sih kayak gitu. Nah sih gitu. Ada apa sih gitu kan kalau Melody makan gitu. Berarti dia pas kakak ngediriin Origin dia support juga ya? Oh bukan lagi, dia mah pada saat aku tidak di Idol Group, aku punya pekerjaan lain, dia tetap support aku. Aku punya manajemen ini, dia juga tetap support aku. Selama positif dia pasti nge-support sih. Sebelum dari Origin kakak kayaknya di manajemen lain juga ya? Gimana? Enggak kok bisa. Akhirnya gimana bisa akhirnya? Oke. Iya, maksudnya kakak udah punya manajemen nih, udah ngurusin satu manajemen, terus kakak tiba-tiba kayak beralih bikin manajemen sendiri. Ini mau menyaingi atau gimana ya? Ini pertanyaannya. Enggak. Sebenarnya kan aku juga dulunya kan di manajer kan, memang pasti aku manajer. Terus aku kerja lagi di salah satu agensi lagi. Iya. Kemarin itu sebelum yang aku punya Origin ini. Iya. Ya manusiawi sih, aku kan mencari pekerjaan karena seprofesionalitas ya. Dulu di sana aku bekerja profesional sebagai sebagai digital creatornya dulu di sana tuh. Jadi aku ngurusin konten-kontennya di manajemen itu kan. Aku ngurusin itu, ngurusin talentnya juga. Terus ya kalau misalkan aku punya niatan untuk lebih baik, lebih maju, lebih berkembang dan bisa aku ngerasa aku mampu gitu ya untuk sendirian membuat sendiri. Itu aja sih niatnya. Kayak aku mikirnya kayak aku harus mulai loncat lagi nih gitu. Kayaknya so far ini kan positif ya. Bukan untuk menyaingi sebenarnya, tapi memang niatan manusia kan pengennya maju terus kan. Kayak aku juga tipikal yang kayak aku coba sendiri deh, aku siapa tahu aku ada rezekinya di situ, siapa tahu aku mampu kayak gitu sih. Bukan mau menyaingi. Bukan mau menyaingi. Kirain aku ada cekcok apa. Enggak ada. Sampai kakak bikin manajemen sendiri gitu, enggak satu frekuensi, pemikiran mungkin. Enggak. Ada lah pasti. Ya maksudnya dalam dunia pekerjaan, kalau ngomongin pekerjaan suka ada aja. Cuman so far kalau misalnya secara personal sih enggak ada. Aku masih hubungan aku baik-baik aja sama yang di sana gitu. Semuanya baik-baik aja, sama talent-talentnya apalagi baik-baik banget. Terus kenapa memikirkan untuk bikin Origin juga gitu loh?
Ya kan kenapa nggak yang talent origin ini dimasukin aja ke manajemen yang kemarin, sama aja kan kakak juga yang manage. Ini orang mulutnya, aduh, ini orang mulutnya. Amanda, Dwi, sebenarnya, ya aku balik lagi ke tadi sebenarnya karena aku ngerasa aku pingin belajar sendirian nih. Kalau dulu kan aku posisinya sebagai karyawan di sana gitu kan. Di sini aku memang nge-challenge diri aku juga kayak, oke, gue berusaha membuat sesuatu tapi dengan diri gue sendiri. Sukses dan tidak usaha gue sendiri nih. Paham gak maksudnya? Jadi ya otomatis kalau memang jadi challenge buat aku adalah gue harus bisa sendirian membawa anak-anak gue ini, si anak-anak talent origin ini menjadi sesuatu gitu kan istilahnya. Makanya gue bikin tagline origin ini, inspire people to be something. Karena gue belajar dari situ. Oke, gue menginspirasi, maksudnya bisa menginspirasi orang-orang kalau misalkan lo mampu kok untuk membuat sesuatu. Menjadi sesuatu, membuat sesuatu lo mampu kok. Sama lo niat gitu. Gitu sih. Bener-bener. Kayak gitu. Wow. Ih, mau banget deh masuk origin. Kenapa kamu mau masuk origin, aku tanya? Selain punya karakteristik, aku harus tanya, aku riset nih ya. Karena aku mau inspire people to be something. Oh my god. Sesuai kan sama tagline-nya. Iya. Aku gak mau hidup di dunia ini kayak gini-gini tapi gak bisa inspire orang. Karena aku punya tujuan kan, kalau hidup aku bisa, bukan untuk menginspirasi ya, aku bisa jadi contoh, bukan contoh yang baik juga ya. Maksudnya ada beberapa aku juga buruk sih, cuman at least aku harus berguna untuk orang lain. Gitu. Iya, maksudnya kan itu, maksudnya memang tujuan manusia hidup kan itu ya, berguna untuk orang lain kan. Iya dong. Useful lah. Kalau udah kayak kan kayak itu udah punya planning, udah punya pikiran konten apa. Aku bisa aja dengan aku ikut Kaheci, terus aku juga bisa mengembangkan Indoposko. Amin. Apa nih konten buat Indoposko yang bagus kan gitu. Semua tuh harus ada alasannya Kak. Iya. Masuk alasannya buat aku masuk. Kita harus jadi rantai makanan. Bener. Gak apa-apa kok, itu wajar loh di dunia ini, apalagi dunia pekerjaan itu wajar banget. Iya, as long as sama-sama menguntungkan. Bener, sama-sama ada value-nya, kenapa enggak? Dan gitu cuan kan. gitu kan. Bener banget gitu ya. Pintar deh Manda lama-lama. Iya, semakin apa ya? Aduh, Kaheci udah pokoknya. Kaheci apa sih zodiaknya? Aku Virgo. Virgo cocok banget sama Aries. Oh kamu, iya kan Aries. Cocokin Aries ya. Bagus. Iya kan Virgo cocok banget sama Aries. Iya sih kayaknya gitu ya. Iya. Aduh, makanya kita harus ini sih Kak. Nanti bilang aja kali, coba tanya-tanya ke aku gitu. Kak, origin tuh gimana sih? Gitu, lebih mendalam. Iya gitu. Kak, origin gimana? Langsung siapa tahu ada yang nonton mau jadi member origin. Sebenarnya ya inilah ada lagi nih pada saat aku bikin si origin ini. Beberapa orang sampai ada idol group baru. Kak, kita punya idol group nih baru, mungkin ngeliat basic gue dulu di idol group kayak pengen dong diurusin sama kakak gitu kan. Terus kayak ada juga orang-orang yang maksudnya looknya bagus, maksud gue followersnya juga banyak. Maksudnya dia nge-approach gue juga untuk mengurusin dia. Cuman aku ngerasa ini personanya ada nih di aku. Paham gak maksudnya? Personanya udah ada nih di aku. Jadi kalau misalnya aku bareng sama dia, lu bareng sama gue, bukan nolak. Gue udah ada nih yang karakternya kayak lu. That's why gue kalau di origin itu intinya karakteristik. Aku udah ada karakter belum di origin? Karakter sekali. Oh ya kan, iya udah kan? Iya. Sebetulnya aku dari origin bisa masuk Putri Indonesia. Amin. Kan gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu. Bener banget. Siapa tahu aku kenal Kaheci, emang mungkin rezeki aku di tangan Kaheci. Amin. Kan gak ada yang tahu. Itu gak ada yang tahu sih emang. Iya kan? Rezeki memang gak pernah ada yang tahu. Aku aja out of nowhere tiba-tiba kayak aku kangen deh sama Kaheci, chat Kak mana dong podcast aku. Iya gak sih? Aku bangga kamu ngechat aku kayak gitu, aku seneng. Sumpah dia tiba-tiba Kak main dong ke podcast, gue ngerasa nih lu gak kesurupan ngajakin gue gitu loh. Soalnya aku tuh kayak segen banget, aduh Kaheci udah verified lagi. Iya boh deh, kenapa sih suka bahas ke situ? Makin susah nih gitu. Ada. Gitu loh. Soalnya rame banget kan Kak kemarin di Instagram aku tuh kayak verified ya ini verified. Padahal dengan followers berapa? Followers baru berapa sih? Aku tuh verified itu dengan followers aku cuman 2000 sekian dulu. 2000 followers. 2000 belum 3000 followers, kamu bayangin. Masih di bawah 5000. Tiba-tiba verified. Sekarang jadi ya gimana orang gak heboh? Iya. Ya sekarang naik lah 100% gitu ya. Iya. Pelan-pelan kan aku verified baru sebulan yang lalu sayang. Iya. Maksudnya baru sebulanan yang lalu kan. Terus kayak orang tuh mikirnya ini orang pasti melakukan sesuatu yang kenapa kok bisa gitu. Banyak yang julid ya. Tiba-tiba bukan lagi yang julidnya mah, ada yang bilang kayak inilah itulah ini, cuma aku gak mau mikirin itu sih. Toh ini maksudnya ya ini rezeki aku gitu. Mungkin rezekinya sekarang gitu.
Padahal kan dulu aku kan Instagram yang baru, ini sebenarnya Instagram baru kan, baru sekitar 6 bulan. Instagram aku yang lama kan dihack orang kan. Oh iya. Itu followersnya udah lumayan, 10.000 lebih ya. 12.000 pas dihack karena dulu aku nggak ngerti soal double verification, two factor verification, adalah yang dihack lah, bikin Instagram baru, malah Instagram baru ini yang berkah gitu. Paham nggak? Ya rezeki nggak ada yang tahu. Bahkan followersnya juga berapa pada saat itu. Iya, malah sekarang lebih banyak ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Emang yang ikut Kak Heci nggak bakalan nyesel. Ih, gemes deh. Aduh, udah fix lah aku ikut aja sama Kak Heci. Aku mau panjat-panjat juga lah biar nggak aku salah, aku kali panjat sama kamu. Kebalik deh nih kadang. Biar aku verified juga kayak Kak Heci. Amin. Gitu. Yang rajin aja sih sebenarnya. Ya, makanya aku harus berguru dong. Iya, boleh. Gimana sih? Sampai aku nggak nih, kamu tau nggak salah satu programnya Origin itu adalah apa? Menggrow atau ngurusin sosial media anak-anak. Oh. Aku ngurus. Sampai kamu harus hari ini posting feeds-nya ini. Terus minggu ini selama seminggu ini kamu kontennya ini. Berarti termanage ya. Termanage kayak apalagi anak baru kayak Stanley sama ada Drian kan. Bagi anak baru kan. Harus aku urusin bikin konten A, B, C, posting di hari A sampai B sampai C. Itu aku ngurusin dan anaknya alhamdulillah ngikutin. Mungkin terinspirasi kayak pada saat terinspirasi kayak tiba-tiba kalau verified gitu kan. Dari situ aku juga semoga ini menjadi inspire to be something ya, inspiring ke lu anak gue sendiri. Nih gue bisa nih. Kenapa kalian enggak? Iya, paham nggak maksudnya? Iya. Dari situ anak gue semakin termotivasi. Oh iya Kak Heci bisa. Makanya dicontoh ya. Bagus loh dia ngajarinnya. Bisa. Bahkan setiap minggu itu ada kelas-kelasnya. Kan kita lagi PPKM nih. Ada kelas online. Aku tuh punya kelas online di Origin. Aku ikut dong kelasnya. Boleh. Kamu tau nggak? Setiap hari telan-telan aku wajib memberikan kelasnya konten-konten. Tapi itu private ke aku. Atau kalau nggak di grup. Tau gak pernah ada kelas acting, ada kelas nge-host, ada kelas ngedance juga ada. Konten konten TikTok, Reels, tapi kan ada Reels kan. Itu mereka tuh ada guide-nya dari aku. Segitunya loh, aku ngurus anak-anak. Berarti seniat itu ya. Kayak misalkan Stanley ya. Minggu ini kamu concern acting protagonis. Acting antagonis. Bukan tambah sebab aku bilang caranya gimana Kak, kita kan gak ketemu. Dan gue tahu gue memang bukan guru acting. Gue sadar posisi gue. Tapi kan kita tuh ada yang namanya learning by doing. Ada yang namanya otodidak. Menurut gue yang otodidak itu kan timbulnya dari sesuatu karena kitanya niat. Kalau kitanya dipaksa, maksudnya kitanya diberikan kelas, kalau gak mau harus ikutan dong. Paham gak maksudnya? Sedangkan yang otodidak ini berarti bisa terjadi karena niat. Betul. Iya kan? Iya. Niat kan? Sampai gue bilang, Kak gue harus nonton film apa ya Stanley itu? Nonton film ABC. Tonton satu hari satu, kamu reka adegan dalam waktu 1 menit. Lihat mana adegan yang menurut kamu misalkan lagi protagonis, karakternya siapa, kamu reka adegan depan kamera, handphone, kirim ke aku. Segitunya. Jadi memang misalkan lagi PR acting kan dalam 1 minggu. Terus hosting misalkan. Tonton orang-orang kalau lagi nge-MC di TV, misalkan cowok kan, misalkan si Choky Sitohang gitu, atau cewek yang pembawa gosip kan banyak kan macam-macam kan hosting tuh. Kamu contoh reka adegan aja. Itu setiap hari dia lakuin lama-lama anaknya itu terbiasa. Betul. Dan aku nggak pernah kayak maksudnya memaksa, karena aku bilang kan kalian mau di Origin itu. Aku bilang inspire people to be something, bukan karena lo dipaksa. Iya, paham gak sih? Sampai gue bilang, nih gue tidak memberikan guru ke kalian, gue memberikan PR ke kalian, gue memberikan homework ke mereka, yang memang timbulnya homework ini dari dirinya sendiri. Jadi anaknya itu termotivasi sendiri. Oh gue punya PR ini nih hari ini, berarti gue harus melakukan PR, mengerjakan PR tersebut. Niatnya dari mana? Anaknya dari lu sendiri gitu ya. Sebenarnya yang kayak gitu sih yang ngaruh. Bener dong. Anak yang kayak gitu menurut aku lebih berpengaruh karena timbulnya dari jadi sendiri. Bener. Usaha lo sendiri. Lo mau jadi sesuatu nih. Percuma lo punya manajer tapi lo nya nggak mau. Paham nggak maksudnya? Paham. Lu udah punya manajer, lu punya wadah nih, lu punya manajemen, tapi lo nya nggak mau, ya buat apa? Paham ya? Kalau misalkan lu nya niat, ya udah ada penopangnya nih, ada manajer, ada manajemen, lo tinggal yuk push bareng-bareng, kerjain bareng-bareng.
Kayak gitu sih sebenarnya. Udah aku nggak salah pilih, aku Aduh, gemes banget. Gitu Harus sih, ya. Man. Tapi kalau kamu kayak PR kan banyak banget sih kayaknya. Aduh, apa tuh? Aduh, apa? Canda. PR banyak banget, guys. Aku belum mau dikasih PR. Apa PR aku? Nanti kita lihat. Iya, ntar ya. Terus aku juga lihat Kak Heci di sosmed tuh kayak positifnya suka jujur aku jadi pengen olahraga workout gara-gara ngeliat Kak Heci sering banget olahraga di GBK. Di GBK, ya. Aku pengen banget, gue join dong gitu masa olahraga karena aku tuh pengen banget olahraga yang ada teman positif buat olahraga gitu. Gitu loh, ngeliat Kak Heci tuh positifnya di situ. Tahu nggak itu termotivasi dari siapa? Dari siapa? Ibu kita Melody lagi. Tetep ya. Duh, Kak Melody aku sih pengen. Dia tuh best influence aku, nge-influence aku banget. Iya. Kayak misalkan aku tuh tipikal yang kayak ini sekarang nih aku lagi ngerasa berat badan aku gedean. Dia tuh kalau ngomong kamu sekarang badannya gede banget gitu kan. Gitu. Dia kan kalau ngomong apa adanya kan, apa adanya kan. Dia bilang olahraga sama didampingi suplemen gitu kan. Biar lebih sehat, tapi suplemennya yang sehat. Dari suplemennya dari dia. Percaya nggak? Suplemennya dari dia, sampai olahraganya juga bareng sama dia. Tanpa dia ngomong sayang sama aku, dari situ aku ngerasa I love you tuh teh gitu. Karena lu tau gak sih kalau orang cuma ngomong doang, ini orang nih bukan bully ya, maksudnya ngekritik orang gitu. Ih lu gede banget deh sekarang gitu. Tapi lu cuma ngomong doang. Lu gak ngasih solusi. Sedangkan Melody itu memberikan solusi. Lari yuk besok gitu ya. Jalan kalau nggak kuat lari ya udah jalan kaki aja. Putaran lah beberapa kali putaran gitu. Terus juga kalau memang susah banget untuk turun, nih ada suplemennya. Segitunya loh, Man. Itulah Melody, benar-benar supporting system aku banget sih dia mah. Gak cuma ngomong doang. Dia ngasih pemecah masalah. Iya bener. Ya. Juga kalau ngomongin Melody tuh berbunga-bunga. Aku mau dong panggil Kak Melody main dong podcast aku, mau ya dia. Datang. Mau gak ya dia Manda ya? kangen katanya. Iya kangen banget tau kemarin aku itu Ya kan kamu sama-samain sama Melody kan? Iya aku kalau disamain sama Melody seneng banget. Iya gue juga seneng kalau disamain. Iya kan? Iya cantik, baik. Terus kayak udahlah Melody tuh udah ini banget gitu. Apa coba? Melody banget gitu. Udah Melody, udah punya karakternya tersendiri lah ya dia. Iya siapa coba yang gak suka dia kan? Iya sih. Makanya udah kalau disamain sama Melody, kembaran Melody iya. Aku langsung iya, tanpa enggak langsung iya. Ya itulah pokoknya kan kita juga punya sosok ya yang bisa mencontoh dan dicontoh. Mungkin kalau buat di aku sih ya kenapa gue bilang Melody itu nggak bisa digambarin, istilahnya segalanya dia menjadi segalanya buat aku gitu. Iya. Jadi teman oke. Jadi motivator oke. Jadi supporting system oke. Partner kerja oke. Teman, sahabat, partner curhat oke. Semuanya jadi gue kayak bingung ngasihin dia apa ya. Karena aku juga kayak dia tahu semua tentang aku juga gitu, baik buruknya aku kayak dia tahu juga gitu. Iya sih, bingung kalau itu sendiri tuh. Iya ya. Tapi balik lagi kalau Origin sendiri kakak punya goalsnya apa sih? Goalsnya, nih kalau untuk anak-anak yang udah ada, maksudnya udah punya masa tersendiri gitu ya. Untuk mereka Origin ini kan aku tanya nih ke mereka, kamu kamu mau nggak bergabung sama manajemen Origin menjadi sesuatu yang beda, Tidak menghilangkan karakter kamu yang ada sekarang, tapi melakukan sebuah branding yang baru. Branding yang barunya apa? Aku tuh goalsnya ya ke mana? Dike kan dia ini kan kuliahnya tuh sastra Korea. Oh, di sastra Korea. Makanya dia ngomong bahasa Koreanya oke kan. Ngomong bahasa Korea, gue bilang jarang nih di Indonesia yang bisa talent tapi bisa lancar berbahasa Korea. Goals aku apa coba? Ya dia pengennya jadi satu-satunya talent orang Indonesia asli, tapi memang dia bisa berbahasa Koreanya tuh juga lancar. Itu sih, jadi orang tuh punya ngeliat, oke, kalau misalkan pengen talent yang ala-ala Koreaan ya ada Dike. Paham gak maksudnya? Mukanya juga udah mendukung banget kan. Goalsnya tuh di situ kayak nge-rebranding mereka sesuai dengan personanya masing-masing sih sebenarnya itu. Nah kalau yang ya Ayana kayak kita tahu dia kan lahir di Jepang, idol group juga generasi pertama. Dia fasih banget bahasa Jepangnya. Kesehariannya juga ngomongnya bahasa Jepang. Karena kalau ngomong sama aku tiba-tiba dia ngomong Jepang, gue bilang, "Ay, kamu ngomong apa?" Karena dia suka keceplosan juga kan ngomong Jepang. That's why di Indonesia yang kita tahu yang orang Indonesia pintar berbahasa Jepang, kalau nggak mix ya orang Jepangnya asli yang berkarya di Indonesia. Sedangkan orang asli Indonesianya mahir berbahasa Jepangnya itu belum
Belum ada. Siapa coba yang bisa? Nah terus kan ada Yuki Kato juga kan, dia juga orang Indonesia tapi orang Indonesia belasan orang Indonesia sama Jepang. Tapi kok nggak tahu sih dia bisa bahasa Jepang atau nggak? Setahu aku ya bisa, tapi dikit-dikit gitu setahu aku ya. Tapi nggak tahu kalau memang dia ternyata bisa gitu. Cuma aku jarang sih dia ngeliat dia ngomong Jepang kan. Nah terus ada Sakina, tahu sendiri Sakina baru lulus dokter. Dia kan influencer dokter kan jarang ya. Betul. Dulu mungkin kita taunya dokter Aisyah yang ada di TV-TV. Dokter Richard, kayak gitu-gitu. Dan aku tuh pengennya bikin ada regenerasi dokter-dokter di entertainment gitu. Gitu sih. Apalagi dia kan lulusan terbaik juga di kampusnya. Ih, terbaik nomor 1 bukan lagi. Dia tadi nggak cerita. Oh, udah ngomong tadi. Ya bagus lah. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Gimana sih dia tuh nomor 1 di kampusnya dia. Terbaik IPK terbaik sekampus. Bayang nggak? Dia udah cantik pintar kan. Makanya gimana gue nggak tertarik sama karakternya dia gitu kan. Gitulah. Ya kalau Stanley sama yang lain itu kan masih gue grow ya. Masih aku grow jadi belum aku bisa jelasin. Intinya aku memang lagi mengikis memahat karakternya dua anak ini. Ya goalnya buat mereka ya kalau dari nol kan istilahnya mereka dari nol kan. Jadi sesuatu ya gimana sih kita nggak bangga. Dan gimana sih anak itu merasakan kepuasan atau kesuksesan yang dia pengen. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya sih. Tuh udahlah udah mantep banget lah. Nggak salah pilih Kak Heci. Kita harus ngobrol Kak Heci. Aku mau masuk Origin guys. Bilang aja bilang. Ini aku bilang justru. Langsung ya di kamera bilangnya. Ditodong gue. Kalau aku gak dimasukin Origin berarti aku ditolak. Enggak gitu dong. Kak Eci makasih banyak loh. Sama-sama Manda. Dari 9 pagi sampai sekarang kita jam 12:30 malam guys. Sorry banget ya. Ini semoga kita kedepannya bisa kolaborasi banyak ya. Amin. Semoga kita bisa bekerja sama di pekerjaan yang lain-lainnya juga ya. Amin. Sukses terus Originnya dan kamu juga. Amin. Makasih Kak Eci. Sama-sama Manda. Bye guys. Bye.